Halo, berjumpa lagi dengan saya Ika Rizky Lestari dari jurusan S1 Akuntansi Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai jurnal analisis portofolio saham dengan metode CAPM dan Markowitz. Jurnal ini disusun oleh Hartiwi Prabowo. Binus Business Review volume 4 nomor 1 Mei 2013 halaman 360 sampai dengan 369. Objek penelitian ini menganalisis portofolio saham menggunakan metode Capital Asset Pricing Model atau CAPM dan teori portofolio Markowitz untuk menentukan saham terbaik yang memberikan return optimal dengan risiko minimal. Objek penelitian adalah saham yang tergabung dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Indeks ini terdiri dari 45 saham dengan transaksi terbesar dan tingkat likuiditas tinggi, sering disebut sebagai saham blue chip. Objek penelitian mencakup data harga saham, tingkat suku bunga SBI, serta indeks IHSG selama periode Februari 2009 sampai dengan Januari 2011. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana hasil return yang diharapkan pada masing-masing saham. Yang kedua, bagaimana memilih saham terbaik dengan kriteria coefficient of variation minimum. Yang ketiga, bagaimana mendapatkan komposisi portofolio saham yang optimal. Kemudian yang terakhir, manakah saham yang paling menguntungkan untuk berinvestasi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hasil yang diharapkan dan memilih saham terbaik untuk mendapatkan komposisi portofolio optimal dan menguntungkan untuk berinvestasi. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan time horizon cross-sectional. Data yang digunakan adalah data sekunder, termasuk harga saham, indeks IHSG, dan tingkat suku bunga SBI selama periode Februari 2009 sampai dengan Januari 2011. Metode analisis yang digunakan mencakup Capital Asset Pricing Model atau CAPM, Coefficient of Variation atau CV, dan teori portofolio Markowitz. Nah, ini dia metode yang digunakan, yaitu ada coefficient of variation, kemudian teori portofolio model Markowitz, dan CAPM. Hasil dari pembahasan pemilihan saham berdasarkan 4 periode pada bulan Februari 2009 sampai dengan Januari 2011 telah diperoleh 19 saham yang tergabung dalam LQ45, yaitu Astra Agro Lestari Tbk, Adaro Energi Tbk, Aneka Tambang Tbk, Astra International Tbk, Bank Sentral Asia Tbk, Bank Rakyat Indonesia Tbk, Bank Danamon Indonesia Tbk, Bank Mandiri, Vale Indonesia, Indofood Sukses Makmur, Indosat Tbk, Medco Energi Internasional, Perusahaan Gas Negara, Bukit Asam Tbk, Solusi Bangun Indonesia, Timah Tbk, Telkom Indonesia, Bakri Sumatera Plantation Tbk, dan United Traktor Tbk. Nah, berikut ini merupakan tabel perhitungan return average dan standar deviasi 19 saham. Hasil penelitian dan pengukuran beta 19 saham, yaitu beta digunakan dalam metode CAPM untuk menghitung return ekspektasi. Beta adalah pengukur risiko sistematik dari suatu sekuritas atau portofolio relatif terhadap risiko pasar. Beta mengelompokkan saham ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok saham yang memiliki beta lebih dari 1 disebut saham agresif, kelompok saham yang memiliki beta kurang dari 1 disebut saham lemah, dan kelompok saham yang mempunyai beta 1 disebut netral. Berdasarkan dengan analisis, 95% dari 19 saham yang telah terpilih memiliki beta lebih besar dari 1. Akan tetapi terdapat satu saham yang memiliki beta di bawah 1, yaitu saham United Traktor, memiliki beta sebesar 0,9818. Hal ini berarti saham UNTR disebut saham yang lemah, sedangkan 18 saham lainnya termasuk saham yang agresif karena memiliki beta lebih besar dari 1.
Hal ini karena 18 saham tersebut mengalami kenaikan yang lebih cepat dari pasar secara keseluruhan dengan situasi pasar sedang menunjukkan gejala meningkat dan saham tersebut mengalami penurunan lebih cepat dibandingkan dengan pasar secara keseluruhan di mana pasar dalam keadaan menurun. Hasil perhitungan CAPM. Berdasarkan hasil perhitungan CAPM, seluruh saham dalam penelitian ini memiliki nilai return yang lebih besar dari return expectation, yang menunjukkan bahwa saham tersebut berada dalam kondisi undervalue dan berpotensi memberikan keuntungan bagi investor. Berdasarkan hasil perhitungan return 19 saham tersebut, rata-rata memiliki return positif, tetapi ada 5 perusahaan yang memiliki return negatif, yaitu Bukit Asam, Telkom Indonesia, Astra Agro Lestari, Indosat, dan Bagri Sumatera Plantation yang kemudian tidak dimasukkan dalam penyeleksian berikutnya. Lebih lanjut, penelitian membandingkan dua jenis portofolio, yaitu portofolio yang terdiri dari 10 saham dan portofolio yang hanya terdiri dari 5 saham terbaik. Hasilnya menunjukkan bahwa portofolio yang hanya terdiri dari 5 saham memberikan return yang lebih tinggi dengan tingkat risiko yang lebih rendah dibanding dengan portofolio 10 saham. Dengan menggunakan teori portofolio Markowitz, penelitian juga mengidentifikasi 3 portofolio optimal berdasarkan beberapa kriteria. Portofolio dengan return tertinggi, portofolio dengan risiko terkecil, dan portofolio dengan koefisien of variation terkecil. Dari hasil optimalisasi ini ditemukan bahwa kombinasi 5 saham terbaik memberikan peluang investasi yang lebih menguntungkan dan cocok untuk berbagai tipe investor, baik yang agresif, konservatif, ataupun moderat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 19 saham yang tergabung dalam indeks LQ45 dan dianalisis dalam penelitian ini, terdapat 5 saham yang dinilai paling menguntungkan bagi investor berdasarkan kombinasi return optimal dan risiko yang terkendali. Saham-saham tersebut adalah United Tractor, Holcim Indonesia, Astra International, Indofood Sukses Makmur, dan Bank Rakyat Indonesia. Sebagai implikasi dari penelitian ini, investor yang ingin memperoleh keuntungan optimal disarankan untuk berinvestasi pada 5 saham yang telah teridentifikasi sebagai saham terbaik. Sementara itu, perusahaan yang menerbitkan saham perlu meningkatkan interaksi dengan masyarakat dan pasar modal agar dapat menarik lebih banyak investor. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan public expose secara berkala untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor terhadap kinerja perusahaan. Nah, kesimpulan yang kita dapat dari jurnal ini yaitu yang pertama, berdasarkan hasil analisis CAPM, return yang diharapkan pada 19 saham memiliki nilai di bawah return yang diperoleh. Saham tersebut memiliki harga yang murah dan berpotensi memberikan keuntungan bagi investor. Berdasarkan peringkat koefisien of variation, terpilih 10 saham yaitu United Tractor, Solusi Bangun Indonesia, Astra International, Indofood Sukses Makmur, Bank Rakyat Indonesia, Bank Sentral Asia, Bank Mandiri, Medco Energi Internasional, Vale Indonesia, dan Bank Danamon Indonesia. Yang kedua yaitu penerapan teori Markowitz menghasilkan 3 portofolio optimal untuk saham United Tractor, Solusi Bangun Indonesia, Astra International, Indofood Sukses Makmur, Bank Rakyat Indonesia. Portofolio dengan return terbesar pada saham. Portofolio ini memiliki return terbesar dengan resiko sebesar 1,0773%. serta menghasilkan koefisien variation sebesar 2,9599. Portofolio ini cocok untuk investor yang memiliki tipe agresif. B. Portofolio dengan risiko terkecil. Portofolio ini memiliki return sebesar 0,3027% dengan risiko sebesar 0,8831%, serta menghasilkan koefisien variation sebesar 2,9177. Portofolio ini cocok bagi investor dengan tipe defensif dan investor tipe konservatif. Portofolio dengan koefisien variasi terkecil. Portofolio ini memiliki return sebesar 0,3286% dengan risiko sebesar 0,9229%, serta menghasilkan CV sebesar 2,8082.
Portofolio ini cocok untuk investor tipe balance dan tipe moderately agresif. Kesimpulan yang ketiga, berdasarkan hasil analisis CAPM dan portofolio Markowitz, saham yang paling menguntungkan untuk berinvestasi adalah United Tractor Tbk, Solusi Bangun Indonesia, Astra International Tbk, Indofood Sukses Makmur, dan Bank Rakyat Indonesia. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.